Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keduran bisa dipendekkan. Ini aja lah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama membahas dan mempelajari salah satu cabang ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang pengobatan Qur'ani dalam cabang Ar-Ruqyatus Syar'iyyah. Pengobatan Al-Quran tentang Ar-Ruqyatu Asy-Syar'iyyah. Yang kita bahas berasal dari sebuah kitab yang fenomenal, sebuah kitab yang amat sangat terkenal dan amat sangat direkomendasikan, bahkan sangat dianjurkan untuk setiap peruqyah, setiap orang-orang yang hendak mempelajari Ar-Ruqyatus Syar'iyyah. Apa nama kitabnya? Wiqayatul insani minal jinni wasyaitan. Atau dalam kitab terjemahannya namanya apa itu? Ruqyah, terapi gangguan jin dan sihir. Gitu ya. Buku yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah buku versi terjemahan edisi cetakan yang ke-10. Adapun yang kita pegang ini versi asli cetakan yang ke-12. Jadi ada beberapa revisi. Ya, tidak terlalu banyak tapi penting juga. Ada beberapa hadis yang dihapus, ada yang ditambahkan dan lain-lainnya. Revisi dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Insyaallah November nanti beliau akan ke sini. Kita langsung saja, karena hari ini kami ada acara juga di Banjarnegara ya, makanya murojaahnya nggak usah panjang-panjang, karena insya Allah udah pada paham lah tentang goib ya. Biasanya kita ulang-ulang terus perkara goib supaya tidak salah kaprah. Kenapa yang kita ulang selalu perkara goibnya bukan yang lain ya, karena untuk menancapkan kepemahaman kita tentang perkara gaib, supaya ketika nanti sudah praktek terjun di masyarakat mempraktekkan ruqyah syar'iyyah selalu berhubungan dengan hal gaib, kita tidak sok tahu tentang perkara-perkara gaib. Kita tidak tertipu oleh tipu muslihat yang sifatnya gaib, dan kita selalu stabil keyakinannya terhadap pengobatan Al-Quran, karena pengobatan Al-Quran ranahnya apa? Gaib. Pada kajian ini adalah kajian spesial untuk ikhwah sekalian. Spesial. Kita selang-seling. Ya, jadi setiap beberapa kali kajian, kalau sudah masuk pada bab tertentu, kita adakan kajian khusus, kajian spesial. Kalau sekarang yang akan kita bahas, karena berkaitan dengan bab yang kemarin sudah kita bahas, maka insya Allah kita akan membahas tentang fenomena indigo. Fenomena indigo, indra keenam. Orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang hakikatnya tidak nampak. Seperti contohnya orang-orang yang bisa melihat jin. Kemarin kita sudah bahas ya tentang bagaimana jin menampakkan diri kepada manusia. Betul lah? Gimana caranya kemarin? Apakah sembarangan jin bisa menampakkan diri sama manusia? Tidak. Tidak sembarangan bangsa jin bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Mereka butuh mantra-mantra khusus. Mereka juga perlu gerakan-gerakan khusus, jurus-jurus tertentu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengubah bentuk mereka kepada bentuk yang lain.
Sebenarnya bukan berubah secara hakikinya, tetapi menimbulkan ilusi, menjadikan tubuhnya itu menjadi benda yang padat. Itu tentang kemarin yang sudah dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan ini adalah Al-Qadhi siapa? Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain Al-Farra bin Al-Farra. Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Farra. Beliau salah seorang ulama Malikiyah. Beliau mengatakan wala qudrata lisyayatin 'ala taghyir khalqihim wal intiqali fi suwar. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuatan ataupun kemampuan untuk merubah bentuknya atau berpindah kepada bentuk yang lain. Gak bisa menyerupai wujud makhluk lain dan gak bisa merubah bentuknya sendiri kepada bentuk makhluk yang lain. Wa inna ma yajuzu an yu'allimahumullahu ta'ala kalimatin aw duruban min durubil af'ali idza fa'alahu wa takallama bihi naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada bangsa jin beberapa kalimat-kalimat, ya mantra ya maksudnya, beberapa mantra-mantra khusus, waduruban, gerakan-gerakan khusus atau simbol-simbol khusus yang apabila mereka melakukan gerakan-gerakan tersebut atau mengucapkan mantra-mantra tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah bentuk mereka kepada bentuk yang lainnya. Fayuqal, maka bisa dikatakan innahu qadirun 'ala at-taswiri wat-takhyiri 'ala ma'na annahu qadirun 'ala qaulin idza qalahu wa fa'alahu naqalahu Allah ta'ala 'an suratihi ila suratin ukhra bi jarril 'adah. Maka bisa dikatakan bangsa jin itu bisa merubah dirinya ketika dia itu diajarkan suatu ajian-ajian tertentu atau jurus-jurus tertentu, yang mana dengan ajian-ajian tersebut Allah izinkan mereka, dengan kebijaksanaannya Allah izinkan mereka untuk merubah dirinya sendiri kepada bentuk yang lainnya. Sampai di sini paham? Tuh, berarti jin itu belajar sihir juga. Ya betul. Nanti akan kita bahas ya, di pembahasan tentang anak-anak indigo, di pembahasan orang-orang yang dituruni jin-jin turunan. Kebanyakan jin turunan itu rata-rata adalah dari bangsa Ghilan. Kemarin sudah kita bahas ya, Al-Ghilan, As-Sa'ali. Masih ingat? Ya. Coba yang catatannya masih ada enggak itu? Al-Ghilan jamak dari Ghaul. As-Sa'ali atau As-Su'ala, siapa itu? Siapa? Penyihir dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Jadi tidak sembarangan jin itu bisa untuk merubah diri mereka kepada bentuk yang lain. Tidak sembarang jin itu bisa menampakkan diri di alam manusia. Mereka sebenarnya paham, mereka itu lebih aman ketika mereka tidak bisa dilihat oleh manusia. Ketika mereka masih dalam wujud aslinya, wujud halusnya, maka mereka mempunyai konun tersendiri, mempunyai hukum-hukum tersendiri. Hukum-hukum alam mereka beda sama hukum alam manusia. Maka ketika mereka telah berani melangkahi batasan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tetapkan, mereka menjadikan tubuh mereka
padat seperti halnya tubuh manusia, padat dan kasar sehingga bisa dilihat, maka akan berlakulah hukum konun yang ada di alam manusia. Kita pukul mereka, mereka luka. Kita sembelih mereka, jadi jin kurban ya. Jadi jin guling, bukan kambing guling tapi jin guling. Ditelindas truk, ya modar, mati itu. Itu kalau mereka berani menampakkan diri atau merubah bentuk mereka yang tadinya halus seperti angin menjadi wujud yang kasar dan padat seperti tubuh manusia. Ya, maka mereka tahu. Jadi lebih kuat mana jin ketika tidak nampak atau ketika nampak? Ketika tidak nampak mereka lebih aman, bukannya lebih kuat tapi lebih aman. Mereka leluasa menggoda manusia. Mereka leluasa mau pergi kemana aja, mau makan di mana aja. Coba nampakkan diri. Nampakkan diri misal jadi anjing. Kita sudah bahas kemarin ya. Salah satu wujud favorit yang biasanya jin itu berubah kepada wujud tersebut adalah anjing dan apa? Ular. Anjing sama apa? Ular. Coba deh mereka berubah wujud jadi anjing misalnya, pengen makan ke restoran di Bandung Watu malah bukan dikasih makan, dilempar dia sama pemilik rumah makan. Nggak mungkin boleh. Tapi kalau wujud halusnya terserah mereka mau jilat-jilatin makanan yang ada di situ, dimakan dilepeh lagi terserah mereka. Kalau Banyumas bilang kaki roes ya, tahu nggak sejarah itu? Kaki roes itu katanya bangsa jin khusus. Ini mitosnya orang Banyumas yang biasanya digunakan untuk penglaris supaya makanannya tambah sedap. Si kaki roes ini harus jilat-jilat makanan yang dijual. Jadi kalau udah kena ilernya kaki roes, micin ya kaki roes nggak usah apalah. Itu makanannya katanya sedap luar biasa, sedap luar biasa, bikin ketagihan. Tapi herannya ketika dibawa pulang makanannya cepat basi dan bau. Pernah nemuin? Ada lah pokoknya. Pokoknya ada yang seperti itu. Diilerin, tes, enak banget. Padahal makan ilernya kaki roes itu. Tapi bawa pulang cepat basinya. Itu salah satu keistimewaan yang sebenarnya sudah Allah mudahkan untuk bangsa jin supaya tidak bisa dilihat oleh manusia. Nanti akan kita bahas juga wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka para tukang sihir mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan. Ini dalil yang amat sangat jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya setan pun mereka juga belajar sihir. Mereka mempelajari sihir, mempelajari ajian-ajian tertentu, mantra-mantra tertentu untuk menciptakan sebuah sihir baru yang bisa dikombinasikan sama setan-setan dari kalangan manusia. Jadi karena bangsa jin itu lebih kuat ketika dia tidak nampak, maka kalau nampak kita tidak usah lari. Ada jin nampak jegaguk, bujungan misalnya, apa gendruwo, apa lur keteplek, cepet, wewe gombel, atau miangga, tarik bae rambutnya, jambak, king apa nangkane, balik karena pengalaman. Nggak usah kita takut, jangan kita kabur, nggak usah kita lari. Kalau misal ada penampakan seperti itu, loh tapi wedi, sebenarnya nggak takut, ngagetin. Lah iya kan, lagi mandi misalnya tiba-tiba jatuh ular hitam. Wah. Kalau kita udah lihat dari beberapa jarak, beberapa meter ya, insya Allah sudah bisa persiapan dahulu. Nah inilah serba-serbi penampakan bangsa jin. Wa amma annahu yusawwiru nafsahu fadhalika muhal. Ya, ketika bangsa jin mereka itu merubah dirinya sendiri kepada bentuk yang lain tanpa mempelajari ajian,
atau melakukan jurus-jurus tertentu, gerakan-gerakan tertentu, fadalika muhal, maka hal tersebut adalah suatu kemustahilan. Mustahil bangsa jin itu bisa merubah bentuknya dengan sendirinya. Jadi merubah bentuk bukan tabiat jin secara keseluruhan. Ini butuh latihan tertentu, butuh tirakat ibaratnya ya, kalau manusia bilang, butuh ritual-ritual khusus. Ini tidak sembarangan. Ya. Lianna intiqalaha an suratin ila suratin, karena peralihan bentuk mereka dari bentuk yang sudah Allah ciptakan kepada bentuk yang lain, innama yakunu binaqdil baniyah wa tafriqul ajza wa idza intaqadat batalatil hayah. Ya. Ketika mereka memaksakan diri untuk merubah dirinya sendiri kepada bentuk asli, kepada bentuk yang lain, maka itu harus dengan memecahkan molekul-molekul yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian dengan memisahkan satu anggota tubuh dengan anggota yang lain. Nah, kalau itu dilakukan, ya jin mati. Jadi tidak bisa. Mereka butuh mempelajari mantra dan ajian-ajian khusus. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali kemarin dikatakan, wa hadza kalamun jayyidun walakinnahu yaftaqiru ila dalil. Ini adalah pendapat yang paling bagus dari seorang ulama Malikiyah. Ya, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Farra. Tetapi perkataan ini butuh dalil. Kemarin sudah kita bahas belum ini? Kayaknya belum sampai sini ya? Belum ya? Oh iya. Dalilnya apa? Bahwasanya jin itu mempunyai mantra-mantra khusus. Salah satunya yang tadi sudah kita sebutkan, surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan mereka para tukang sihir mengikuti apa yang dibacakan oleh para penyihir-penyihir dari bangsa jin pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman, sekali-kali Sulaiman itu tidak pernah kafir. Ini ayat untuk membendung tuduhan-tuduhan para Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Sulaiman telah kafir, yang mengatakan Nabi Sulaiman katanya telah bermain sihir. Ini ayat yang membantah tuduhan-tuduhan para orang-orang Yahudi. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir itu siapa? Setan. Setan dari bangsa mana? Manusia. Ini gak ada di kitab, catat aja. Siapa tahu bisa jadi tambahan. Yu'allimunan nasa sihra. Yang mereka setan-setan kafir ini mengajarkan kepada manusia suatu sihir. Yang mengajarkan berarti siapa? Ya setan. Nah, berarti di kalangan setan terdapat tukang-tukang sihir. Wa yumkinu an yastadilla lahu bima rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dan kita bisa mengambil dalil dari perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Farra dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang bunyinya bisa dibaca halaman berapa itu? Halaman berapa? 46. Innal ghailan dzukiru 'inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab ramai dibicarakan tentang al-ghailan. Al-ghailan itu jamak dari ghaul. Siapa itu ghaul nanti akan kita bahas. Ghilan intinya, ghilan itu adalah sebuah mitos yang tersebar luas di bangsa Arab. Ghilan terkenal sebagai hantu yang sering menjadikan para musafir ini tersesat dan kecelakaan. Persis kayak di Indonesia, persis bisa.
Tol Cipularang jarene ana Raja Jinnya. Makanya sering kecelakaan. Mana sini Banyumas kerumput ya? Kerumput apa yang belokan apa namanya? Binangun. Pokoknya area-area kerumput, makanya banyak orang minta-minta di situ. Ternyata itu tersebar mitos, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini udah ada yang tahu ya. Katanya mitos di kampung tersebut, kalau ndak ada orang yang minta-minta di sepanjang jalan kerumput itu, yang hutan-hutan itu, maka nanti di kampung itu akan tertimpa musibah dan bala. Bahaya sekali kan? Ini Masya Allah, akidah umat Islam, mereka banyak muslim, rata-rata insya Allah mayoritas muslim semua ya. Tetapi akidahnya terkikis luar biasa dahsyat. Hanya karena sebuah mitos seperti ini menjadi sebuah kepercayaan. Mereka percaya ada sesuatu yang membawa mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Mereka minta-minta supaya para musafir yang melewati jalan kerumput itu melempari uang. Senang bangsa jin. Dari sebuah mitos yang katanya kalau nggak ada seperti itu, kampungnya terkena musibah, orang-orang yang melewati jalan kerumput bakal banyak yang kecelakaan atau tersesat atau langsung tiba-tiba masuk ke hutan. Ini ghilan. Mitosnya sama persis kayak yang ada di zaman di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Ghilan. Jamak dari al-ghaul. Apa artinya? Hantu. Hantu penyesat, ghilan. Al-ghaul. Paham sampai di sini? Langsung dibantah sama Umar bin Khattab. Inna ahadan la yastati'u an yatahawwala an suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha walakinna lahum saharatun ka saharatikum fa idza ra'aitum dzalika fa'adzinu. Sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah dirinya sendiri kepada bentuk yang lainnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah bentuknya sendiri yang telah Allah tetapkan kepada bentuk yang lain. Walakinna lahum sahara kasaharatikum. Tetapi bangsa jin itu mempunyai para ahli sihir sebagaimana di bangsa manusia yang juga mempunyai ahli sihir, bisa sulap. Tapi kalau jin bukan hanya sekedar sulap, sihirnya benar-benar dahsyat. Goyam. Oke. Jadi kebanyakan fenomena-fenomena yang kecelakaan-kecelakaan di jalan, sesuatu yang menampakkan diri, ya ini yang disebutkan sebagai al-ghaul atau al-ghailan. Gimana cara menghindarinya? Jangan pergi malam-malam sendirian. Harus berdua. Ini sudah jelas hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui apa yang aku ketahui di malam hari, kata Rasulullah, niscaya tidak ada seorang pun yang berani berjalan di malam hari seorang diri. Maka jalanlah kalian di malam hari berdua atau bertiga. Jangan sendirian. Banyak setan seliweran. Yang kedua, jangan setel musik kalau perjalanan. Nah, makanya mohon maaf ya, yang biasa kecelakaan itu kan bis-bis besar. Dari perjalanan bukannya minta perlindungan sama Allah, dangdutan, ngelamun supirnya. Bukannya itu bukan malah menghindarkan seseorang dari kantuknya, tetapi dangdut tersebut, musik-musik itu malah membuat mereka itu melamun dan menjadikan setan lebih mudah untuk menguasai mereka. Nah, sebentar. Bahasan ini saya kaji dari beberapa referensi.
Salah satunya mana tadi? Ketika kita hendak keluar rumah, baca doa keluar rumah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi ya, saat kita naik kendaraan, hendaklah kita membaca bismillah. Baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah, setan di tahap pertamanya si ghaul ini akan mengatakan taghonni. Bernyanyilah kamu. Bernyanyilah. Kalau udah gerenyem nyanyi, tamanna. Nanti si setan ini akan berkata, melamunlah kamu, berangan-anganlah. Kalau sudah berangan-angan, jebret, tiba-tiba nabrak ke tiang listrik. Berawal dari lalai, tidak baca doa ketika naik kendaraan, tidak berzikir kepada Allah ketika bepergian, tapi malah musikan, bahaya. Oke, seperti itu. Kemarin kita sudah bahas juga tentang beberapa jenis jin, beberapa jenis penampakan. Mana penampakan yang mesti kita waspadai. Mohon maaf, yang saya maksud fenomena-fenomena orang-orang yang bisa melihat itu terbagi menjadi dua kemarin. Satu, dia murni gangguan jin. Dua, jin ini bisa dilihat oleh orang secara umum. Masih ingat kemarin? Masih dong. Kan banyak tuh anak-anak ngaku-ngaku aku bisa melihat jin. Pak, Bu, di sini ada kuntilanak, di situ ada pocong, di situ ada genderuwo. Ketika anak tersebut ya melihat penampakan tersebut, melihat penampakan itu seorang diri, saya harus minum dulu nih, kayaknya kurang konsen. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang anak atau seseorang yang mengaku dia bisa melihat jin, kemudian orang lain tidak bisa melihat jin, maka ini adalah wujud gangguan. Ini wujud suatu gangguan. Dan seperti inilah keadaan anak-anak indigo pada umumnya. Apakah mempunyai indera keenam bisa melihat perkara-perkara gaib ini adalah suatu kelebihan? Bukan. Ya. Ini adalah suatu kelebihan penyakit yang harus kita obati, yang harus dihilangkan dan tidak dipelihara. Oke? Jadi fenomena-fenomena ini dibagi menjadi dua perkara menurut Syekh Ahmad Az-Zaghabi hafizahullah taala. Pertama, ketika seseorang mengaku bisa melihat jin dalam wujud halusnya, maka ini adalah suatu gangguan setan. Ini adalah gangguan dari setan di wujud halusnya. Contoh, si fulan bisa melihat di masjid ini banyak jin muslim, tetapi ratusan jamaah yang masuk jin ini tidak ada yang bisa melihat jin pada masjid ini. Maka si fulan berarti kena gangguan. Itu bukan karomah atau maunah, apalagi mukjizat, bukan. Yang kedua, ketika jin berubah wujud kepada wujud padatnya, ketika seseorang mengaku dia bisa melihat apalagi sampai menangkap, itu bukan gangguan. Karena tidak menyalahi fitrah yang sudah Allah tetapkan. Jin itu sudah berubah bentuk kepada wujud padatnya. Jadi dingin, sekarang jadi panas. Sebentar.
Paham nggak maksudnya? Kalau yang kemarin hadir insya Allah paham. Banyak yang baru ternyata. Fenomena indigo sendiri terbagi menjadi berapa kemarin? Indigo yang bisa melihat jin. Satu. Tentang indigo-indigo yang ini ganggu aja Pak. Indigo-indigo yang bisa melihat jin, yang bisa melihat perkara-perkara gaib. Ini pertama, bisa melihat hal yang gaib. Yang kedua, indigo ini ada yang jenisnya dia itu bisa mendengar perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa didengar oleh manusia secara umum. Yang ketiga, indigo secara kecerdasan intelektual, umur 9 tahun sudah bisa membuat buku filsafat. Sangar sekali kan, 9 tahun bro, masih kelas 4 SD. Yang kelima, indigo atau kelebihan yang luar biasa pada fisik. Seperti contoh, berenang, melewati Selat Sunda, bocah cilik tanpa latihan, tanpa bekal cukup, dia bisa menyeberangi Selat Sunda misalnya, hanya berbekal, tanpa bekal apa-apa malah, hanya berbekal berenang aja. Nah, ini ada yang bantu ini kalau begini, kekuatan fisik yang luar biasa. Ini sama mungkin Superman, Wonder Woman itu ya, mungkin ada jinnya juga itu, kalau di gangguan, kalau di alam nyata. Ya, itu ada 5, terbagi menjadi 5 indigo itu. Enggak hanya bisa melihat perkara-perkara gaib saja. Perkara gaib memang iya, tapi lebih dari itu mereka ya, jin itu suka membantu manusia untuk bisa melebihi kemampuan-kemampuan manusia lain, baik dari segi fisik, baik dari segi kecerdasan maupun kemampuan indera, panca indera yang telah Allah tetapkan untuknya. Dalam hal ini, orang-orang indigo ini dibahas dalam kitab Ushulus Sihar. Itu mereka mengalami yang namanya mukasyafah atau kasyaf. Pernah dengar kasyaf atau mukasyafah? Nah, mukasyafah syaitaniyah ini nanti akan terbagi menjadi 5. Ada 5 nih, sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah mukasyafatul yaqzah. Sebentar, Bapak Ibu sudah paham apa itu mukasyafah? Apa itu kasyaf? Sudah tahu belum? Ini bukan ajaran sufi ya. Jadi yang dimaksud al-kasyaf di sini adalah raf'us satir. Disingkapkannya hijab penghalang. Raf'us satir atau raf'ul hijab. Disingkapkannya penghalang. Yakni penghalang-penghalang yang sudah Allah tetapkan untuk setiap individu manusia agar mereka tidak bersentuhan dengan dunia jin, dunia gaib. Khususnya dunianya bangsa jin. Yang namanya kasyaf ini nanti akan terbagi jadi 2. Ada yang memang karena benar-benar itu buah dari keimanan dan ketakwaannya, dan ada yang karena bantuan dari setan atau jin turunan atau jin nasab. Nah, saya tidak akan bahas yang jenis pertama, tapi akan kita bahas tentang jenis yang kedua, tentang mukasyafah syaitaniyah atau al-mukasyafatul batilah.
Mukasyafah batilah atau mukasyafah syaitaniyah ya bisa kita bilang sebagai fenomena indra keenam. Nah, indra keenam atau fenomena indigo ini yang sudah kita bahas tadi terbagi menjadi 5. Ada yang dari mata, ada yang dengan pendengaran, ada yang dengan fisik, ada yang dengan kecerdasan, dan ada yang mengkombinasikan antara mata dan telinga sehingga dia bisa berkomunikasi sama bangsa jin. Ada yang seperti itu. Al-halul ula mukasyafatul yaqdha wa takunu ala khamsati suwarin. Yang pertama adalah mukasyafatu sam'iyah, kemampuan gaib melalui indera pendengaran. Kemampuan gaib melalui indera pendengaran. Bi an yatakallama al-jinniyu bi kalamin yasma'uhu waliyuhu. Ya. Jenis yang pertama ini, jin suka berbisik-bisik dan berbicara langsung. Berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh para walinya, dengan suara-suara yang bisa didengarkan oleh teman-temannya. Fayukhbiruhu bima yuridu ma'rifatahu. Kemudian jin tersebut mengabarkan temannya tentang apa yang dia inginkan untuk mengetahuinya. Misal, si fulan punya khodam, tiba-tiba datang temannya sedang mempunyai hajat. Walaupun dia hanya terdetik di dalam hati, ini biasanya orang-orang yang mempunyai jin nasab ya, karakter-karakter jin nasab yang kemarin kita bahas, karakter pertapa, tukang ramal, masih ingat? Apa aja kriterianya? Enggak saya ulangi lagi. Salah satunya yaitu walaupun dia hanya terdetik dalam hati, aku kepengen tahu sebenarnya sahabatku ini sedang kenapa sih? Kok dari kemarin kelihatannya ini orang agak berubah ya? Hanya dengan keinginan seperti itu, jin nasab yang selama ini mengikutinya langsung menelisik jauh dan bekerja sama dengan korin teman yang ada di hadapannya tersebut. Ditanya-tanya korin tersebut sama si khodamnya. Korin, itu manusiamu sedang kenapa? Akhirnya korin ini karena yang selalu mendampingi manusia dimanapun dan kapanpun dia berada, kapanpun dan dimanapun dia berada, korin ini tahu seluk beluknya, tahu apa yang sedang dialami oleh manusia yang dia ikuti. Maka korin ini ngomong, menceritakan seluruh apa yang sedang dialami oleh si manusianya dari A sampai Z. Maka biasanya kan Bapak Ibu sering tahu ya, ada orang yang tiba-tiba kok tahu tentang apa yang kita rasakan selama ini. Tiba-tiba kita baru datang kok orang itu tahu apa yang sedang jadi masalah kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan. Bahkan mereka tahu apa yang menjadi favorit kita. Pernah jumpa orang kayak begini? Hah? Pernah. Ini mukasyafatus sam'iyah. Setannya tuh dari area sini nih. Ini kita kemarin bahas tuh. Masih ingat? Di sini sama di sini. Ya, di tulang punggung, di tulang ekor, sama di belakang telinganya. Itu dibisik-bisiki biasanya. Mukasyafatus sam'iyah ini tidak dari kitab. Ini hanya pengalaman saja. Mereka biasanya membisikkan pada dua sisi. Pertama di telinga, kedua di batin. Dan dua-duanya sama tipenya. Tipe peramal, menjadikan orang itu jadi bisa meramal. Satu di telinga, satu di mana? Di batin, di hati. Dua-duanya akan menyebabkan orang tersebut melankolis, alay, emosinya nggak stabil. Dah itu. Coba aja orang-orang yang bisa membaca pikiran orang rata-rata alay itu.
melankolis, dikit-dikit baper. Ya. Habis itu emosinya suka tidak stabil, murung, ngambekan, sensitif. Itu ada dua. Nah, ketika si Korin orang yang si Korin temannya ini memberitahukan kepada Khodamnya akan membisikkan, nih temanmu ini sedang punya masalah keuangan misalnya, utang di bank misalnya, atau lagi punya bisul, atau lagi sakit panu, bentar lagi nikah tapi panuan misalnya, sehingga dia tidak pede dan lain-lain. Bisa seperti itu sampai masalah sedetail apapun. Kadang-kadang ada yang bisa mengetahuinya. Nah, ini mukasyafatu as-sam'iyah. Dalilnya sebenarnya ada dalam riwayat Imam Bukhari nomor 5429. Jadi di zaman itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang tentang kemampuan para dukun. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bisyai'in. Mereka itu enggak ada apa-apanya. Faqalu ya Rasulullah innahum yuhadditsunana ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Wahai Rasulullah, tetapi mereka itu terkadang membicarakan sesuatu kepada kita, dan sesuatu yang dibicarakan oleh para dukun ini, kenapa kok seringnya menjadi kenyataan? Ramal misalnya, besok di bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian akan terjadi sesuatu yang menggemparkan. Benar, tiba-tiba WTC hancur misalnya. Atau di bulan sekian, di hari ini akan ada kecelakaan di tempat ini, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Maka kata Rasulullah SAW, laisa bisyai'in, itu tidak ada apa-apanya. Karena mereka yang dikatakan mereka adalah kalimat yang diajarkan oleh para jin pencuri dengar di langit, yang mendengarkan obrolan-obrolan para malaikat ketika telah ditetapkan suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan membisikkan, yang akan dibisikkan kepada telinga-telinga teman-teman setan. Fayukhallituna ma'aha mi'atu kadbah. Ya. Dan setan-setan ini akan mencampur adukkan berita-berita benar itu dengan 100 kebohongan di Kedung Uter, Banyumas. Saya dapat cerita dari sahabat saya. Di suatu pertigaan, masih ingat mungkin Mas Arif, ada sebuah kecelakaan yang katanya sih sudah diramalkan. Akhirnya dukun di area situ mensyaratkan supaya tidak ada kecelakaan lagi, jalan itu harus ditahlilin. Jalan ditahlilin priwe. Jalan ditahlilkan. Tahlil untuk orang mati oke lah. Itu perbedaan ulama. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Lah ini jalan ditahlilin supaya jalannya itu menjadi selamat, supaya setan yang di situ pada pergi kabur, tidak ada yang kecelakaan lagi. Ini kan aneh. Dibubuhi dengan 100 kedustaan yang tidak masuk akal. Bukannya malah setannya pergi, malah ketika tahlilan itu ada seorang teman kami yang justru malah kesurupan, ngakunya Nyi Roro Kidul yang masuk. La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa pembodohan dan pengikisan akidah. Masih ingat kan cerita itu? Jadi hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menunjukkan sebuah rekaman. Tapi nanti saya habisin dulu ini hadisnya.
bagaimana cara setan itu menampakkan wujud suaranya kepada manusia. Dalam hadis ini juga dijelaskan, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2228. Ya. Tilkal kalimatu minal haqqi yukhdifuhal jinniyu fayuqirruha fi udhuni waliyyihi qarrad dajajati fayukhallituna fiha aktsaru min mi'ati kadbah. Kalimat tersebut adalah kalimat al-haq yang dilemparkan oleh jin pencuri dengar dari langit. Kemudian mereka membisikkan di telinga teman-teman mereka, qarrad dajajati, seperti kicauan pitik, cuit 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 gitu ya, pitik gitu. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mencampur adukan dengan 100 kedustaan. Coba mas ini, saya akan tunjukkan salah satu penampakan suara yang berhasil direkam oleh salah seorang kru kami di Trans 7. Kiriman suara yang kemarin kita dengarkan. Di sini. Caranya gimana? Itu pencet aja. Ini saya kira pertamanya suara burung. Silahkan, kalau di sini ada ahli burung, ini burung apa? Tapi saya kira bukan burung, karena suaranya aneh. Ininya mana? Speakernya mana? Oh iya. Kok nggak kedengeran ini? Kedengeran nggak? Kedengeran? Mengecil. Ini ciri khas suara kuntilanak yang biasanya menjadi mitos-mitos orang Indonesia. Pernah dengar? Tapi jangan nanti takut lagi, ini ada perempuan mula ntar dengar suara pitik dikatakan kuntilanak, padahal pitiknya tenang lagi cuy-cuy itu lagi petok-petok. Lo kok bisa terekam? Wallahu a'lam bishawab. Jadi rekaman ini sebenarnya ya sudah beberapa waktu yang lalu, ketika di Cirebon, ketika liputan di Cirebon, saya tadinya mendustakan. Nah, burung itu bukan suara burung. Burung tidak ada yang suaranya seperti itu. Kira-kira ada enggak Pak burung yang suaranya gini? Ada di sini ahli burung yang suka mainan burung, ada? Pikirannya itu jangan macam-macam. Maksud saya suka mengkoleksi burung. Ada? Hah? Tidak ada. Ini kalau orang-orang yang memang benar-benar punya kemampuan, memang benar-benar dia diganggu oleh jin sehingga dia bisa mendengar suara-suara jin, yakni mukasyafah sam'iyah. Ketika dia hendak ditampakkan wujud kuntilanak, Mbak Kunti ini, pertama yang didengar itu suara seperti suara pitik ayam kecil loh. Suara pitik gimana sih? Petok gitu ya, tapi kecil kan suaranya. Cit. Sebentar aja habis itu muncul suara ini. Itu ada yang reaksi tuh kayaknya. Coba diulangi lagi. Silakan dengarkan sendiri. Qarrad dajaja itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Fayaqarruha bi fathi awal bentar. Fayuqarqiruha ayraddiduha qarqaratid dajajatu tuqarqiru qarqaratan. Ya, qarqar ya ker gitu ya.
Sama aja bahasa Arab. Qorqorah artinya adalah suara ayam. Mereka ketika membisikkan di telinga para wali-wali setan, membisikkan bisikan-bisikan mereka kepada teman-teman mereka, teman-temannya bangsa jin, suaranya itu seperti suara pitik. Itu mukadimahnya seperti itu. Cuit, kayak tadi suara yang sudah didengar. Habis itu baru mengabarkan. Ada yang suaranya kecil, suaranya lembut, ada yang juga besar, tergantung. Ini tentang mukasyafatun sam'iyah. Dalilnya jelas, ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, mukasyafatun basariyah, bi an yusawwiral jinniyu li waliyhi ma yuridu ma'rifatahu aw ma yuridu an yulqiyahu li waliyhi imma taswiran mutabiqan aw tamthiliyan yahtaju ila ta'wilin. Ya. Mukasyafatul basariyah ini adalah suatu visualisasi yang ditimbulkan oleh bangsa jin untuk teman-teman mereka. Dia kepengen mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya di rumah, maka tiba-tiba jin itu akan memperlihatkan gambaran asli lagi apa orang tersebut di rumah. Diperlihatkan langsung di matanya. Nah, ini ada dua jenis. Kadang jin itu menampakkan persis seperti apa yang terjadi, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dia inginkan. Ini orang lagi ngapain? Atau tamthilian, dia hanya memperlihatkan secara kiasan, sehingga butuh takwil, butuh diungkap rahasianya. Misal seperti jin itu menampakkan sungai, kemudian di sungai itu ada perahu, kemudian tiba-tiba orang tersebut melihat cincin biru. Itu butuh takwil. Itu mukasyafah dari setan yang mengartikan bahwasanya orang itu mau dituruni ilmu warisan leluhur. Cincin itu simbol dari ilmu sakti. Sedangkan warna biru itu adalah simbol dari kekufuran yang ada di situ. Jadi ada dua jenis. Dalam kitab ini dijelaskan tentang mukasyafah model seperti ini. Jadi yang namanya kemampuan bisa menerawang itu bukan maunah, bukan karomah, tidak bisa juga dipelajari. Ini kan orang-orang zaman dulu, zaman Prabu Siliwangi, Prabu Angling Dharma, zamanya Wiro Sableng, karena belum ada video call, makanya mereka menggunakan kemampuan ilmu ini. Bisa melihat jarak jauh dengan menerawang. Ini salah satu mukasyafah basariyah. Ya, mukasyafah atau kemampuan indera keenam yang ditimbulkan oleh bangsa jin kepada orang yang dia sukai. Dan bukan dari wujud kasyaf yang benar. Kasyaf ini nanti akan menjadi dua jenis, hissiyun wa khayaliyun. Kasyaf hissi dan khayali. Ini saya rasa tidak perlu saya bahas lebih lanjut, nanti bisa simak di Facebook saya aja. Yang kita bahas adalah masalah khayali. Kebanyakan manusia ini terasah kemampuan indera keenamnya karena dia banyak berkhayal. Kemampuan indera keenamnya atau jin itu jadi masuk
sehingga menampakkan pemandangan-pemandangan yang di luar nalar, yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya kecuali para nabi dan rasul ya. Itu adalah kebanyakan karena ngalamun, berkhayal. Aku pengen membayangkan wujud jin, akhirnya dilukis. Pernah lihat kan? Matanya ditutup, melukis jin. Ini kemampuannya terasa dari khayalnya dia. Wujud aslinya tidak seperti itu. Masa jin cantik luar biasa, ya nyiroro kidul itu misal. Kalau seperti itu manusia berbondong-bondong pengen nikahin. Wujud jin yang sudah dijelaskan itu kan khabith, jelek, buruk. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari jin laki-laki yang buruk, yang kafir, dan jin perempuan yang buruk lagi kafir, khabithah, khabith dan khabithah. Mereka buruk, buruk rupa, buruk akhlak, buruk perangai. Khabith itu artinya. Jadi tidak mungkin dilukis kok tiba-tiba wajahnya luar biasa cantik. Itu tipuan. Membaca apa tadi? Mantra, membaca ajian, membuat suatu jurus-jurus gerakan tertentu sehingga mereka terlihat seperti wanita cantik, laki-laki yang gagah. Coba bacakan Quran, tiba-tiba wujudnya kayak gitu ya. Jelek wujudnya ya. Maka dalam kitab Al-Minnah Husaniyah juga dikatakan wa man kusifalahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim ya fa huwa kasfun syaitaniyun yajibu alaihi taubat minhu fawran. Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah kasaf syaitaniyun, kasaf yang ditimbulkan oleh para setan, dan dia wajib bertaubat dari kemampuannya itu saat itu juga. Ini ulama sufi yang mengatakan. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ini nama kitabnya. Al-Minnah Husaniyah, ini mirror ya. Al-Minnah Husaniyah. Minnah Husaniyah, mohon maaf. Minnah Husaniyah, karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ada yang dari pesantren mungkin pernah belajar kitab ini. Cari halaman 18. Cetakan Al-Haramain, Singapura. Ya. Itu tentang mukasyafah basariyah. Dalilnya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id yang kemarin sudah kita jelaskan. Nabi tanya kepada Ibnu Sa'id, "Mada tara inni ara arsan 'alal ma' haulahul hayat." Aku melihat singgasana yang ada di lautan, di sekitarnya ada ular-ularnya. Maka kata Rasulullah, "Dzaka arsu iblis." Itu adalah singgasananya iblis. Ini adalah salah satu mukasyafah atau kemampuan gaib untuk melihat alam mereka. Ini hal yang juga tidak dibenarkan. Ya. Mungkin saya cukupkan 2 pembahasan ini dulu, ya, tentang cara pengobatan jin nasab supaya dia tidak betah. Ini juga butuh pembahasan panjang, ya Allah. Ya. Pertama, orang-orang yang memiliki jin nasab turunan itu harus mengetahui mana karakter dirinya sendiri dan mana karakter jin. Ini sudah kita bahas kemarin. Karakternya melankolis. Jangan mau terus-terusan larut ke dalam kebaperannya. Jangan terus-terusan baper. Harus dibatasi. Kalau terus-terusan menuruti sifat atau karakter aslinya yang membuat jin itu suka, ya jangan harap jin nasab ini lepas, susah.
Karena jin nasab ini lepasnya bukan hanya dengan ruqyah, bukan hanya dengan ruqyah dari orang lain, tapi harus ada kemauan besar, kemauan kuat dari dirinya sendiri. Ya. Karakternya pemarah, ya harus dikekang. Salurkan watak kerasnya ini kepada hal-hal yang positif. Kebanyakan orang-orang yang berwatak keras, dia itu pemarah, kelebihannya teguh pendirian. Prinsipnya teguh, prinsipnya kuat, ya kan? Semangat juangnya tinggi. Salurkan ke situ. Kalau adrenalinnya selalu terpacu, salurkanlah, ikut silat kayak atau apa. Yang penting silatnya jangan yang memakai ilmu-ilmu tenaga dalam. Udah kena gangguan jin nasab, ikutnya kanuragan, wis tambah-tambah gue. Udah punya bakat jin, ditambahi jin maning, wis ngono obati dewek. Jadi begitu. Ikutlah silat yang murni olahan fisik. Karena orang yang olahan fisiknya itu murni tanpa embel-embel bantuan dari alam gaib, itu jauh lebih kuat daripada orang yang memiliki jin atau silatnya menggunakan bangsa jin. Bisa dibuktikan. Silakan aja kesurupan, suruh duel sama pendekar beneran yang dia memang benar-benar mengolah fisik tanpa ada bantuan-bantuan jin. Saya yakin 100% KO orang itu. Ibaratnya orang mabok melawan orang yang sadar. Orang kesurupan itu kayak orang mabok, ya kan? Orang kesurupan kayak orang mabok itu. Yang mengendalikan jin, akal sehatnya hilang. Ngadepin pendekar beneran ya kalah. Ya, jadi nggak usah lah gemagus-gemagusan. Pengen kayak Son Goku, bisa Kamehameha, atau bisa seperti Naruto yang bisa mengeluarkan Rasengan, tidak perlu lah. Cukup kita bagus dan kuat dengan apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Pertama itu harus mengetahui karakter diri sendiri. Kedua, ketauhidan. Sebenarnya ketauhidan nomor pertama ini. Ya udahlah, ini karena dari kelewat ya nomor 2, mohon maaf. Ketauhidan ini harus benar-benar dibimbing, harus benar-benar memperbaiki sisi akidahnya, ketauhidannya. Bagaimana dia bisa meyakini Al-Quran ini sebagai sebaik-baiknya solusi. Melepaskan diri dari berbagai tawaran-tawaran bangsa jin yang amat sangat menggiurkan. Kalau tauhidnya kopong, mudah sekali jin untuk menguasai. Kebanyakan ketika seseorang sudah mulai melangkah untuk berhijrah, untuk meninggalkan kemampuan-kemampuan lamanya yang disebabkan oleh jin nasab itu, jin ini bukannya malah tidak betah, bukannya malah dia pergi, tapi justru makin besar pengaruhnya. Pernah ada yang jadi pasien di sini? Ketika dia sudah mulai mau berjilbab lebar, sudah mau menggunakan niqab, sudah tidak mau isbal lagi, sudah mau sholat jamaah 5 waktu, bukannya gangguannya tambah ringan, tapi malah tambah parah seakan-akan. Pernah seperti itu? Atau menemukan pasien seperti itu? Pernah. Itu ibaratnya dia protes. Dia sudah lama di situ, kok tiba-tiba mau diusir begitu saja? Tidak mau. Makanya ketika orang sedang berhijrah, tiba-tiba bisikannya makin kuat. Dia semakin peka terhadap orang lain, semakin peka terhadap kejadian yang akan datang. Bahkan pernah saya obati orang, ketika diobati dia sudah mulai mau berjilbab besar,
tiba-tiba ketika ada orang sakit, tangannya bergerak sendiri mijeti hewan. Dan setiap orang yang dipijetin oleh dia, qadarullah, langsung Allah sembuhkan. Tergoda nggak kira-kira kalau antum seperti itu? Ada jin nasab, tiba-tiba ada orang sakit, hasrat ini timbul, kepengen banget mijeti orang itu, dipijitin. Nggak di rumah sakit, nggak dimanapun. Pernah itu dia lagi berjalan di tempat umum, ketemu papasan sama orangnya lagi sakit, ya dikejar-kejar orangnya, dipijetin tanpa sadar, tanpa bisa mengendalikan. Mungkin secara sekilas seakan-akan bermanfaat, tapi hal itu justru memalukan. Iya enggak? Misal lagi jalan-jalan ke supermarket, lagi belanja atau lagi di pasar, bakul dagingnya misal lagi kesleo, diimek-emek, dipijet-pijet, kan aneh malah. Kamu waras mas, digituin kan malah. Ya jadi kalau misal ketauhidannya tidak teguh, saat ditawari kemampuan-kemampuan lamanya, dia bakal mudah tergoda lagi. Ini terapi. Jangan sangka ini bukan terapi, ini terapi yang amat sangat penting. Yang ketiga, tata cara makan. Makan itu juga harus diperhatikan. Untuk orang yang kena gangguan jin nasab, sebenarnya dianjurkan sih untuk minum madu dan juga susu sapi murni setiap hari. Syukur-syukur kalau ada kurma ajwa, setiap hari makan kurma ajwa 7 butir. Nah kalau tidak ada kurma ajwa gimana? Makan kurma yang lain tidak apa-apa, dengan diniatkan pengen ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan kurma atas dasar kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan 3 jari. Hindari makanan-makanan yang halal tapi tidak baik. Mie instan, ya kalau dimakan banyak-banyak ya jadi nggak baik. Soft drink, junk food, ya, dikurangi lah, dikurangi. Kebanyakan orang yang punya gangguan jin nasab, justru mereka kecenderungannya tidak suka makan sayur. Ini sudah terbukti. Mereka tidak suka makan sayur atau kebalikannya, suka makan sayur tidak suka daging. Jadi tidak seimbang. Nah. Dan kalaupun makan daging, sukanya makan daging ayam. Solusinya untuk terapi bisa juga makan daging kambing. Daging kambing kita makan atas dasar kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka daging kambing. Dan bagian favoritnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paha kanan bagian depan. Kita pernah membuktikan orang-orang yang kena gangguan jin ketika diberikan paha kanan depan dari kambing, itu reaksinya luar biasa. Jin yang ada di dalamnya terbakar kepanasan. Ya. Yang keempat, rajin-rajinlah olahraga, terutama berenang, memanah, dan berkuda. Ini terapi. Ketika kita niatkan olahraga itu untuk ittiba, mereka tidak akan suka. Jaga 5 fitrah setiap bulan atau setiap minggunya. Apa 5 fitrah? Cukur kumis bagi laki-laki, potong kuku baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan, qassu azafirakum fa inna syaitana yajri bainal lahmi waz zafar. Perpendeklah kuku-kuku kalian, karena yang namanya setan akan masuk berlarian melalui jalan ini nih,
antara daging dan kuku. Nah kalau panjang, setan suka tinggal di area situ. Selain hal tersebut kotor, itu juga menyelisih anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang kukunya kayak Werkudara atau kayak Wolverine, potong atau kalau enggak kayak Wolverine? Wolverine manusia kesetanan sebenarnya itu. Makanya kukunya panjang. Ketiga, apa tadi itu? Kumis, apa lagi? Cabut, ulu atau rambut, ketiak. Ini menarik juga ini. Bapak ibu yang sudah bergelut di bidang ruqyah pasti tahu kebanyakan jin sukanya tinggal di mana? Di bawah ketiak, dirusuk. Kenapa? Wallahu alam. Karena mungkin di situ kotor, lembab, dan susah dijangkau. Makanya suka tinggal di area ketiak. Apalagi yang rambutnya udah kayak hutan Amazon. Udah cukur itu. Rambut bawah juga harus dicukur. Kemudian berkhitan. Untuk laki-laki tumbuhkan jenggot, jangan dicukur. Kalau tidak tumbuh gimana? Ini saya sudah kasih minyak Firdaus dari dulu ya segini-gini aja ini, tidak bisa nambah. Ya sudah gimana lagi? Tidak bisa saya paksakan. Tapi juga tidak saya potong, paling untuk merapikan aja. Jenggot sunnahnya Nabi. Ya, secara otomatis setan itu suka sesuatu yang dianjurkan untuk dihilangkan, dan setan tidak suka sesuatu yang dianjurkan untuk ditumbuhkan. Maka setan sangat benci sangat benci kepada orang-orang berjenggot. Maka orang yang mengatakan orang makin panjang jenggotnya makin goblok, itu setan. Karena setan tidak suka sunnah. Kan ada itu orang yang katanya jenggotnya makin panjang makin goblok, itu setan itu. Tidak suka sunnah, sama kayak setan-setan pada umumnya. Tidak suka lihat orang-orang mengamalkan sunnah walaupun sedikit. Kan sunnah tidak hanya jenggot. Saya tidak mengatakan sunnah hanya sekedar jenggot saja, memang betul. Tapi apa salahnya kita mendukung saudara kita yang sedang mengamalkan sunnah walaupun hanya dengan nungguin jenggot? Kan bertahap, ya kan? Jangan dicukur ini. Ini mahkotanya laki-laki. Apalagi tadi, jaga adab kamar mandi. Masuk kamar mandi ini untuk jenazah penting sekali. Gimana tidak penting? Makan bersama kita, mandi bersama kita, tidur bersama kita. Kalau itu tidak ada penjagaan, mungkin setelah diruqyah keluar dari masjid ini, masuk lagi jinnya. Karena bentengnya masih kopong. Makanya ini penting. Jaga adab kamar mandi, jangan bersiul-siul. Masuk pakai kaki kiri, baca doa Allahumma Allahumma barik lana. Mau ngapain di kamar? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca bismillah baru gantungkan pakaian. Itu penghalang dari penglihatan jin sama auratnya Bani Adam dan lain-lain. Nanti cari sendiri tentang adab masuk kamar mandi. Adab ketika berjima, ya. Dan amalkan sunnah secara keseluruhan. Setelah itu biasakan mandi sepertiga malam. Biasakan mandi sepertiga malam. Karakter jin nasab yang biasa mereka tuju untuk perempuan itu kan bagian rahim. Kalau laki-laki biasanya di bagian pencernaan kebanyakan. Maka minumlah herbal-herbal yang bagus untuk kesehatan pencernaan maupun rahim bagi wanita. Apa nanti saya posting di Facebook, insyaallah.
Salah satunya jahe merah itu untuk laki-laki. Sebenarnya kurma ajwa itu sudah mencakup semuanya. Kurma ajwa, habatus sauda, minyak zaitun, itu herbal-herbal yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau madu, susu juga bagus untuk pencernaan. Jadi jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, makan kita banyak, akhirnya pencernaan terganggu. Karena kebanyakan orang yang kena jin nasab makannya luar biasa banyak. Nasi satu kali makan tidak cukup sepiring, 5 piring habis. Ada yang seperti itu. Dan buang. Mereka makannya banyak, tubuhnya kurus. Nah, ini orang gangguan. Orang kena gangguan cacingan. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau siap-siap nanti ke Banjarnegara. Insyaallah ada ruqyah masal di sana dan juga kajian lagi khusus. Mohon maaf kalau misal ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ini. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit saja. Habis itu medangan dan kita tutup. Mau ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Bapak Ibu, indigo tadi terbagi jadi berapa? Berapa jenis indigo? 5 apa aja? Bagus Pak Fuad, santun. Ya. Yang baru kita bahas baru 2 ya. Sebenarnya pembahasan masalah indigo ini butuh pembahasan khusus. Karena ini untuk selingan saja, maka insya Allah pembahasan khusus masalah indigo nanti akan kita bahas di kitab ini. Ini kitab lanjutan kita insya Allah. Ushulus Sihr. Ya. Kalau di ilmu agama Islam ada usuluddin, ini ada usulus sihr. Bagaimana awal mula sihir itu berkembang di dunia, apa saja macam-macamnya, bagaimana setiap bangsa mempelajari ilmu sihirnya sesuai mitos-mitos mereka, semua ada di sini. Ya, maka insya Allah akan kita bahas secara bertahap, kita khatamkan kitab ini, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya harap semua istiqomah, sudah ada absennya, kalau bisa semua setiap minggu hadir. Gitu ya. Karena insya Allah setiap minggunya akan kita kasih kejutan. Sekarang suara kuntilanak, mungkin besok suara kunti ibu. Ya sudah. Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.